Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadiril qair fil muhkam kitabih. Wa aqimus salata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raqiin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalul nawahib awamir wa jtinabun nawahih. Menjalankan segala perintah Allah sejauh batas maksimal kemampuan kita dan menjauhi segala larangan Allah tanpa terkecuali. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salat merupakan tiang agama, penegak agama Islam, serta salat yang dilaksanakan dengan benar sesuai tuntutan maka mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah pernah memancing rasa antusias para sahabat untuk melaksanakan salat. Rasulullah bertanya, bagaimana bila seorang mandi 5 kali sehari di sungai? Para sahabat menjawab, tentunya tubuh orang ini akan amat bersih. Rasulullah menyatakan, begitu pula orang yang salat 5 kali sehari, pastilah dirinya bersih dari dosa. Rasulullah sangat menganjurkan pelaksanaan salat secara berjamaah. Rasulullah pun juga selalu mengajarkannya, tanpa pernah sekalipun meninggalkannya, kecuali dalam keadaan sakit menjelang kewafatannya. Bahkan dalam keadaan payah pun, saat itu Rasulullah minta dituntun ke masjid untuk berjamaah, dengan menjadi makmum dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bisab'in wa ishrina darajah. Muttafaqun alaihi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan keunggulan sebanyak 20 derajat. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, Rasulullah menyatakan bahwa salat jamaah lebih baik 20 derajat dibandingkan salat yang dilaksanakan dengan sendiri. Salat sendirian memang sah, gugur juga kewajibannya. Namun, memandang perhatian Rasulullah atas pelaksanaan salat berjamaah, para ulama menghukumi salat berjamaah berhukum fardu kifayah, di mana kewajiban komunal harus ada orang yang menegakkan dalam satu komunitas. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keadaan menjelang perang pun, Rasulullah tetap melaksanakan salat berjamaah. Rasulullah membagi pasukan menjadi 2 kelompok besar. Ada yang menjadi makmum secara bergantian, dan satu kelompok mengikuti Rasulullah. Satu kelompok lain berjaga waspada sewaktu musuh akan datang. Salat model seperti ini kita kenal dalam kajian fikih sebagai salat fi syiddatil khauf, di mana salat jamaah yang dilakukan dalam kewaspadaan yang tinggi. Salah satu dalil salat berjamaah disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat serta rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pendisiplinan diri berjamaah adalah salah satu metode pembersihan hati dan juga merupakan jalan menggapai hidayah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, salat jamaah juga mendidik umat untuk disiplin. Dengan satu komando, tidak mendahului imam, teratur, satu barisan, dan menghargai waktu. Dalam riwayat sahabat Utsman bin Affan dinyatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla isya'a fil jama'ah
فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في الجماعة فكأنما صلى الليل كله. Rawahul Muslim. Pada hadis tersebut Rasulullah menyatakan pahala jamaah Isya bagikan pahala salat separuh malam tanpa henti, sedangkan pahala salat subuh berjamaah adalah bagikan salat sepanjang malam. Malam dihitung mulai tenggelamnya matahari waktu maghrib hingga terbitnya fajar waktu subuh, mulai pukul 6 malam hingga pukul 4 pagi. Dapat kita bayangkan betapa utamanya jamaah Isya hingga orang yang melaksanakannya bagaikan salat 5 jam tanpa henti. Terlebih lagi jamaah subuh diibaratkan dengan salat 10 jam tanpa henti. Salat Isya dan subuh dinyatakan dalam hadis sebagai salat yang dilakukan di waktu keadaan gelap dan dingin. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Bashirul masyaina fil zulami ila masajid bin nurit tamil yaumal qiyamah. Rawahul Abu Dawud wa Tirmizi. Yang artinya Nabi bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan di malam gelap gulita menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang paling sempurna di hari kiamat. Kala itu memang belum ditemukan penerangan listrik, ditambah cuaca gurun yang sangat dingin. Setelah tenggelamnya matahari, Rasulullah menyatakan, andai saja seseorang tahu betapa besar pahala jamaah subuh, pastilah orang itu rela mendatanginya, walaupun merangkak dan mengesat-mengesat, walaupun tidak ada yang menuntunnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah juga menyatakan ada 2 salat yang berat dilakukan oleh orang munafik. Orang yang mengaku beriman, namun menyimpan kebencian terhadap Islam dalam hatinya. Keislamannya hanya berkelok belaka. Memang di zaman Rasulullah banyak orang melakukan cara aman dengan memeluk agama Islam. Mereka hakikatnya membenci Islam bagai musuh dalam selimut. Umpama musang berbulu ayam, ibarat serigala berbulu domba. Mereka ini amat berat hadir saat jamaah Isya dan subuh. 2 salat ini dapat dijadikan indikator keteguhan keimanan seseorang. Al-Kisah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, pernah istizan, meminta izin pada Rasulullah untuk tidak mendatangi salat jamaah. Ia salat di rumahnya saja. Ia beralasan tidak ada yang menuntunnya, terlebih kala itu banyak hewan berbahaya dan rintangan di jalan menuju masjid. Namun saat sahabat yang menjadi penyebab turunnya surat Abasa ini akan pamit, Rasulullah menanyakan apakah ia masih mendengar seruan azan. Sahabat Ibnu Ummi Maktum menjawab, ia masih mendengar azan. Rasulullah lalu berkata, kalau begitu tetaplah kau mendatangi jamaah salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sangat gelisah terhadap orang Islam yang enggan salat jamaah di masjid. Hingga Rasulullah pernah andaikan aku serahkan tugas menjadi imam salat pada seseorang, lalu aku kelilingi rumah orang yang tidak salat jamaah, lalu aku bakar rumahnya. Generasi salafus salih tercatat tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Para kiai dan ibnu nyai selalu mendakwakan salat jamaah, dan salat jamaah mereka selalu di masjid, bukan di kamar dengan suaminya, istrinya, anaknya, ataupun muridnya. Salat jamaah yang dimaksud Rasulullah bukanlah salat di rumah, melainkan salat di masjid. Yang disyaratkan dalam salat berjamaah memanglah kaum lelaki. Pahala salat jamaah diberikan setara bagi kaum wanita yang salat di awal waktu. Wanita diperbolehkan mendatangi salat jamaah di masjid selama suami meridhoinya, dan tidak ada gangguan atau fitnah atau bahkan godaan lelaki dengan tidak senonoh di tengah jalan menuju masjid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Godaan bagi mereka yang salat berjamaah adalah mereka merasa lebih baik daripada mereka yang tidak salat berjamaah, dengan memandang rendah mereka yang tidak berjamaah. Hal ini bisa menggugurkan pahala salat berjamaah. Godaan bagi mereka yang malas berjamaah adalah perasaan enggan salat di masjid, enggan mendatangi seruan azan, merasa salat sendirian itu tetap sah, merasa salat jamaah membuang waktu, serta bahkan
merasa lebih baik sholat sendiri, tidak terlihat orang daripada sholat jamaah, terlihat orang dan takabur. Sholat berjamaah tidaklah ditujukan memperlihatkan amal ibadah pada orang banyak. Rasulullah dan semua orang soleh mengamalkannya. Maka tidak selayaknya kita meninggalkan sholat jamaah dengan berbagai alasan yang ada. Melaksanakan ibadah wajib saja bisa kita istilahkan sebagai ibadah minimalis, sekadar menggugurkan kewajiban, menghindarkan diri dari dosa dan murka Allah. Namun bila ingin menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah, lebih meningkatkan kualitas keislaman kita, menguatkan semangat perjuangan dan syiar Islam, maka sholat jamaah adalah caranya. Di samping memperbanyak ibadah sunnah dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba bertakwa yang bisa beristiqamah melaksanakan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa taqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim wa amarakum bis salati was salami 'alan nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fa innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka adfa anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wal ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.